Iya, perkenalkan nama kelompok kami Andre Wardana dan teman saya Pendi. Kali ini kami akan membahas tentang internet. Ya, yang pertama, apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya, Switching Communication Protocol yang bisa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Selanjutnya, sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat lewat Advanced Research Project Agency yang disingkat juga sebagai ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuk teknologi internet. Di tahun 1980-an, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus dan atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasi ke publik di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya. Tepatnya di tahun 1984, lalu National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan di tahun 1986. NSF-Net inilah yang mulai menggantikan peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net tersebut. Selanjutnya, materi dari internet akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Pendi. Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang internet. Di bagian ini saya akan membahas fungsi internet. Mungkin teman-teman semua udah pernah tahu fungsi internet itu apa dan seperti apa. Di sini saya akan memberikan dua contoh fungsi internet. Yang pertama, internet akan membantu manusia lebih efektif dalam bekerja. Misalnya, saat kita sedang bekerja, kita mendapatkan kata-kata yang tidak kita ketahui. Nah, disinilah kita bisa melakukan googling. Cara cukup simpel, dengan tuliskan kata-kata yang tidak kita ketahui. Setelah itu selesai, maka kita akan ketahuinya. Itulah maksud dari poin pertama. Selanjutnya yang kedua, memudahkan berkomunikasi. Yang kedua ini sangat mudah dipahami dan teman-teman pasti udah tahu. Misalnya, nah ini kan lagi masa pandemi nih. Jadi kita tidak bisa keluar sembarangan. Maksud dari yang kedua ini adalah kita tidak perlu keluar. Kita bisa melakukan chat, telepon, ataupun video call. Nah, mungkin itulah maksud dari poin pertama dan kedua fungsi internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat internet. Nah, manfaat internet ini sebenarnya hampir sama saja dengan fungsi internet. Di sini manfaat internet terdapat 7 poin. Yang pertama, sumber beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Maksudnya adalah kita bisa mendapatkan beragam wawasan, ilmu, dan pengetahuan itu melalui internet seperti sosial media. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Maksud dari poin kedua ini, seperti kita sedang melakukan pendaftaran di suatu instansi, kita tidak harus datang ke tempat tersebut, jadi kita bisa melakukannya secara online. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Poin ketiga ini berhubungan dengan poin kedua. Seperti kita mendaftar di suatu instansi, kita tidak harus pergi dan membuang waktu dan biaya kita untuk ke tempat tersebut. Yang keempat, mencegah keamanan warga negara. Maksud dari poin keempat ini adalah kayak misalnya seperti radar. Pastinya di komputer ataupun sistem internet di pertahanan
pertahanan ataupun keamanan negara itu pasti memiliki radar. Nah, radar tersebutlah kita bisa mengetahui sesuatu yang datang dari kita dari jarak radius puluhan ataupun ratusan kilometer. Selanjutnya poin kelima, menjaga keamanan warga negara. Nah, teman-teman, maaf di sini sepertinya saya salah. Poin 4 dan poin 5 ini sama. Jadi kita ilangin saja yang nomor 5. Yang selanjutnya adalah memperluas ruangan pertemanan. Nah, maksudnya adalah kita kan pasti nih memiliki akun sosial media seperti Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Kita ambil contohnya seperti Facebook. Facebook kan pastinya kan akses ke internet. Nah, di Facebook ini kan kita pasti menemukan orang-orang baru, jadi kita itu bisa memiliki teman baru. Itulah maksud dari poin tersebut adalah memperluas ruang pertemanan. Jadi kita bisa bertemu dengan orang melalui internet melalui sosial media. Oke, yang terakhir adalah media hiburan semua kalangan. Dari internet kita bisa membaca, menonton video-video lucu. Itu bukan hanya untuk remaja saja, jadi orang tua pun bisa mencari hiburannya di internet. Nah, itulah maksud dari poin tersebut, media hiburan semua kalangan. Jadi semua kalangan bisa mencari hiburannya di internet, melalui internet. Oke, slide terakhir kita akan membahas tentang kelebihan internet dan kekurangan internet. Yang pertama adalah kelebihan internet. Kelebihan internet ini sepertinya sama saja ataupun mirip hampir sama dengan fungsi ataupun manfaat. Jadi kita tidak perlu banyak membahas. Di sini kelebihan internet ada 5. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua, menyediakan berbagai hiburan. Yang ketiga, memudahkan transaksi ekonomi. Yang keempat, memudahkan penanganan bencana. Yang kelima ataupun yang terakhir dari kelebihan internet adalah memudahkan komunikasi. Selanjutnya, kekurangan internet. Di sini internet ada 3 poin kekurangannya. Yang pertama, tersebarnya informasi bohong atau hoax. Nah, untuk pengguna internet, selain kita mudah mendapatkan informasi secara cepat, kita jangan terlalu mudah percaya berita tersebut. Jadi kita harus memiliki ataupun mengetahui sumber itu jelas ataupun terpercaya. Yang kedua adalah adanya konten negatif. Maksudnya adalah konten negatif ini seperti pornografi ataupun kekerasan. Seharusnya konten-konten seperti itu tidak bisa diakses untuk semua orang, karena internet ini bukan hanya remaja saja yang bisa mengaksesnya, tetapi juga anak-anak bisa melakukannya. Yang ketiga adalah tersebarnya virus komputer. Maksudnya, jika kita mempunyai suatu situs internet, orang itu bisa mengirimkan virus ke situs kita ataupun ke komputer kita. Jadi situs kita itu seperti error ataupun bisa diakses orang lain. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan secara singkat tentang internet. Jadilah pengguna internet sewajarnya dan secukupnya. Jangan gunakan internet untuk hal-hal yang tidak berguna ataupun hal-hal yang tidak perlu. Sekian dan terima kasih.